Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi. Channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Nah, baiklah kita lanjutkan pekerjaan kita, yaitu mengerjakan siklus akuntansi PT Bahagia. Di video sebelumnya kita sudah mengerjakan siklus akuntansi PT Bahagia menggunakan Accurate Online. Saya berharap semoga video saya dapat membantu bagi teman-teman yang belajar Accurate Online. Dan kalaupun ada koreksi, silakan dikoreksi. Bisa di komen di kolom komentar ataupun di media-media yang lain. Intinya tetap semangat belajar. Baiklah, kita akan mencoba mengerjakan soal PT Bahagia menggunakan Excel atau spreadsheet. Nanti kita akan menggunakan rumus-rumus yang mudah untuk dipahami. Ini soalnya. Jadi intinya dari soal PT Bahagia ini adalah kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Jadi setiap kali ada transaksi kas kecil akan dicatat di dalam jurnal kas kecil. Kas kecil itu ada dua. Yang pertama adalah petty cash, yang kedua adalah OVO cash. Kemudian metode persediaannya menggunakan metode perpetual dengan metode rata-rata bergerak. Mungkin itu saja. Coba kita langsung saja mengerjakan PT Bahagia menggunakan Excel atau spreadsheet. Nah, ini soalnya. Langsung saja ke transaksinya. Nah, ini bukti transaksi 1. Nah, ini ya, untuk membantu kita mengerjakan, kita juga menyiapkan jurnal pembahasannya, yaitu jurnal umumnya. Jadi nanti transaksi ini tinggal kita masukkan saja ke dalam jurnal khusus. Jadi lebih mempermudah kita dalam pengerjaan soalnya. Nah, ini untuk mengerjakan menggunakan Excel, pertama kita harus siapkan dulu kolom-kolomnya, yaitu neraca saldo awal, kemudian jurnal kas masuk yang meliputi kolom jurnalnya, kemudian juga kolom rekapitulasi jurnal. Begitu juga untuk jurnal kas keluar, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal umum, kemudian jurnal kas kecil. Karena metode yang digunakan adalah metode dana tidak tetap. Selain jurnal-jurnal itu, kita juga harus menyediakan buku besar pembantu piutang. Sini cuma ada satu pelanggan, jadi enak untuk dibuat belajar, tidak terlalu banyak nama pelanggannya. Kemudian selain buku besar pembantu piutang, juga kita membuat buku besar pembantu utang. Nah, seperti ini kolomnya. Kemudian yang terakhir adalah kartu persediaan. Di sini ada 3 barang dagang, yaitu Rainway A1, Rainway A2, Rainway A3. Kita juga masukkan saldo awalnya untuk masing-masing barang dagang. Kalau sudah, maka kita langsung saja mengerjakan soal transaksinya. Nanti untuk rumus-rumusnya kita kerjakan sembari mengerjakan transaksi ya, biar lebih enak. Nah, coba yang pertama adalah bukti transaksi 1. Dilakukan pembayaran gaji karyawan dan tunjangan bulan November 2024. Diasumsikan perhitungan PPh telah sesuai dengan ketentuan terbaru pada PP 58 tahun 2023. Ini adalah pembayaran gaji, bukti kas keluar. Maka nanti di jurnalnya kita kerjakan di jurnal kas keluar. Coba langsung saja kita kerjakan. Tanggalnya tanggal 2 Desember. Saya perbesar ya biar kelihatan. 2 Desember. Untuk keterangannya adalah bagian
gaji dan upah. Di sini adalah dibayarkan kepada bagian gaji dan upah karyawan. Kemudian nomor buktinya adalah 01 BKK. Nah, ini untuk di masing-masing jurnal, rumus Excel yang kita gunakan hanya ada di akun lain-lain. Teruntuk nama akun saja. Selain itu kita kerjakan secara manual. Jadi hanya di nama akun saja yang ada rumusnya. Menggunakan rumus if VLOOKUP. If nomor akun itu terisi tanda petik 2 kali, titik koma tanda petik 2 kali, maaf ya, titik koma 2 kali. Saya ulang lagi, rumusnya seperti ini. If buka kurung nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma tanda petik 2 kali, titik koma VLOOKUP. Kemudian buka kurung nama akun lagi, kemudian titik koma, kemudian kita klik neraca saldo awal. Kita blok dari nama akun, dari nomor akun sampai dengan nominal kredit yang paling bawah. Kemudian biar bisa kita tarik ke bawah, maka kita absolutkan. Kemudian titik koma. Nah, dari kolom-kolom ini yang kita pilih adalah kolom nomor 2, yaitu nama akun. Jika kita memilih 3, maka yang keluar nanti adalah saldo normal. Jika 4, nominal debit. Jika 5, nominal kredit. Kemudian untuk false and true-nya kita pilih 0 saja. Kemudian tutup kurung 2 kali. Di enter. Kemudian tarik saja ke bawah. Itu untuk rumusnya. Begitu juga yang sebelah kredit, kita juga memasukkan rumus yang sama, yaitu if nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma tanda petik 2 kali, titik koma VLOOKUP. Kemudian nomor akun lagi, titik koma neraca saldo awalnya kita blok. Terlalu banyak ya, 54, kemudian kita absolutkan. lagi rumus saya sama dengan if nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, kemudian VLOOKUP nomor akun, titik koma, neraca saldo awalnya kita blok dari nomor akun sampai nominal kredit. Kemudian kita absolutkan, titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung 2 kali. Kalau sudah, kita tarik saja ke bawah. Kemudian kita lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah Wage and Salaries Expense dan BPJS Expense di sebelah debit. Maka kita tuliskan saja nomor akunnya. Jadi di sini adalah 6.100. Langsung muncul nama akunnya. Nominalnya kita isikan secara manual, yaitu 35250. BPJS expense-nya adalah ini, hutang yang ini, beban BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan 325.600. Kemudian yang kreditnya adalah income tax payable dan BPJS payable, yaitu 2 strip 1.400.
dan 2 strip 1500. Jadi langsung keluar nama akunnya karena kita sudah memakai rumus. Nominalnya adalah 1025 1.025, kemudian 2654 Nah, kemudian kita tinggal menghitung jumlah kasnya, yaitu jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit. Nah, jumlahnya ini 31896600 harus sesuai dengan yang ada di soal. 31896600. Sama ya? Kalau sudah sama, berarti sudah benar apa yang kita kerjakan. Kemudian kita next saja ke bukti transaksi berikutnya. Nah, ini dilakukan pembelian ATK kantor secara tunai dengan nomor bukti V12-1. Dokumen terlampir di bawah ini. Nah, ini pembelian perlengkapan kantor ya, menggunakan OVO Cash. Menggunakan OVO Cash sebesar 745.800. Langsung saja kita kerjakan di jurnal kas kecil. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggalnya tanggal 3 Desember. Berarti tanggalnya tanggal 3 Desember. Nama perusahaannya adalah Royal ATK. Nomor buktinya adalah V12-1. Sama seperti jurnal kas keluar tadi. Di sini setiap kali ada owner akun, yaitu nama akun, nomor akun, dan nominal, di nama akunnya kita gunakan rumus if VLOOKUP, yaitu if nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, VLOOKUP. Dan nomor akun lagi, titik koma, neraca saldo awalnya kita log dari nomor akun sampai nominal kredit. Nah, kalau sudah kita absolutkan titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung 2 kali. Kita kalau sudah kita tarik ke bawah. Di sini adalah yang dibeli adalah perlengkapan kantor atau office supplies. Kita tinggal klik saja nomor akunnya, maka otomatis nama akunnya terisi office supplies. Nominalnya adalah 745.800. 745.800 menggunakan OVO Cash. Nah, sudah. Jadi jurnalnya adalah office supplies di sebelah debit 745.800 dan OVO Cash di sebelah kredit 745.800. Sudah sesuai. Kemudian sekarang bukti transaksi nomor 3. Bukti transaksi nomor 3. Ya, ini penjualan tunai ya, karena buktinya adalah 01 BKM. Si yang beli adalah UD Cahaya Alam. Nah, ini adalah untuk faktur penjualan atau transaksi penjualan. Karena ini adalah transaksi penjualan secara tunai, maka kita kerjakannya kalau di Excel, kita kerjakan di jurnal kas masuk. Tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. Keterangannya adalah UD Cahaya Alam. UD Cahaya Alam, nomor buktinya adalah 01 BKM, garis miring BKM. (01) BKM. Ya, benar ya. Nah, ini kita langsung saja masukkan transaksinya. Di sini
Yang dijual adalah Renwe A1 sebanyak 1 unit 20.200.000 dan Renwe A2 1 unit sebesar 16.650.000. Jadi harga jual di sini itu sama dengan nominal sales atau nominal penjualan. Dan PPN di sini adalah untuk VAT out. Langsung saja kita kerjakan. Berarti di diskon. Ini keliru ya. Ini adalah, mau saya koreksi, ini adalah account receivable. Ada yang membayar piutang. Yang sini adalah sales. Sudah. Kemudian ini salesnya adalah, coba kita langsung saja melihat jurnal umumnya biar lebih enak. Nah ini jurnalnya adalah cash in bank, sales, VAT out, kemudian COGS pada merchandise inventory. Di salesnya adalah 36.850 36.850. Kemudian di sininya adalah, ini juga kita masukkan sudah ya. Di sini adalah VAT out sebesar 11% dikali 36.850, sehingga cash in bank-nya adalah sejumlah sales ditambah dengan VAT out. Sudah 49.03.500, sudah benar. Yang berikutnya kita juga mengisikan di sini adalah untuk COGS dan inventory. Mana COGS? COGS dan inventory. Inventory, merchandise inventory. Nah, nominalnya ini kita ambil dari kartu persediaan. Jadi selain kita mengerjakan jurnal kas masuk, kita juga mengerjakan kartu persediaan. Nah ini yang dijual adalah Renwe A1 sama Renwe A2, masing-masing 1 unit. Tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. Berarti ini 5/12. UD Cahaya Alam, nomor buktinya adalah 01/BKM. Kalau masuk adalah untuk transaksi pembelian, kalau keluar untuk transaksi penjualan. Nanti saldonya adalah saldo dikurangi ditambah masuk dikurangi keluar. Coba yang dijual adalah 1, harganya 10.250. Tinggal kita kalikan saja. Menghitung saldonya adalah unit saldo awal ditambah unit masuk dikurangi dengan unit keluar. Harganya ini sama, 10.250. Yang sini adalah 2 unit dikali dengan harga satuan. Sudah. Yang Renwe A2 juga sama, 5/12 UD Cahaya Alam 01/BKM. Yang dijual juga 1, harganya 8.250, 8.250. Unitnya saldo awal ditambah masuk, unit masuk dikurangi unit keluar. Enaknya nanti biar kita bisa tarik ke bawah. Jumlahnya sama dengan unit dikali dengan harga
satuan. Sudah. Nah, ini kita kembali ke jurnal kas masuk untuk mencatat nominal COGS dan nominal inventory. Karena di sini yang dijual adalah barang A1 dan A2, maka nilai COGS dan inventory-nya adalah berasal dari kartu persediaan di bagian keluar, yaitu yang dijual A1 10.250 ditambah dengan A2 8.250. Jadi nominal COGS-nya dan inventory-nya adalah 18.500.000. Begitu cara mengerjakan transaksi penjualan. Kalau penjualan yang dikerjakan hanya jurnal kas masuk dan kartu persediaan, tetapi kalau penjualan secara kredit yang dikerjakan adalah jurnal penjualan, kemudian buku besar pembantu piutang dan kartu persediaan. Nah, sudah. Jurnalnya adalah cash in bank di sebelah debit, kemudian COGS di sebelah debit. Kreditnya ada sales, VAT out, dan merchandise inventory. Sudah sesuai dengan jurnal umum yang kita buat. Baiklah, kita lanjut saja ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu bukti transaksi nomor 4. Nah, ini bukti transaksi nomor 4 ini sama seperti bukti transaksi nomor 3. Bedanya kalau bukti transaksi nomor 3 itu transaksi penjualan secara tunai dan dipotong PPh. Tetapi kalau bukti transaksi nomor 4 ini transaksi penjualan secara kredit dan dipungut PPN WAPU atau wajib pungut karena kita menjual barang kepada instansi pemerintah. Jadi untuk soal ini langsung saja kita kerjakan. Caranya sama seperti tadi, cuma bedanya kalau tadi penjualan tunai di jurnal kas masuk, kalau jurnal penjualan kredit di jurnal penjualan. Kalau penjualan tunai di jurnal kas masuk, kalau penjualan kredit di jurnal penjualan. Coba kita lihat tanggalnya. Tanggalnya tanggal 7 Desember. Saya perbesar ya. 7 Desember 7/12. Nama perusahaannya adalah Bendaharawan Pemkot Malang. Bendaharawan Pemkot Malang. Nah, ini kita perbesar. Nomor buktinya adalah 01 FJ atau faktur penjualan. Kalau tadi kan 01 BKM. Kalau ini secara kredit 01 FJ. 01 garis miring FJ. Nah, ini ya. Maaf saya keliru lagi, saya perbaiki. Di sini adalah penjualan ya, berarti di sini adalah account receivable. Account receivable. Dan di sininya adalah sales. Di sebelah kreditnya adalah sales. VAT out CO. Sales jumlah penjualan account receivable. Bentar ya. Nah, ini di sini kita hapus saja satu kolom. Ini kemarin saya buat untuk UD Ceria kalau nggak salah ya. Di situ ada akun jasa penjualan atau free collected. Makanya ada sales, VAT out, dan free collected. Ini kita hapus saja karena tidak ada jasa angkut penjualan. Nah, coba kita langsung saja mengerjakan soalnya. Nah, ini sudah ada rumusnya ya. Rumusnya sama seperti yang tadi. Coba kita kerjakan dulu. Salesnya adalah ini ya, harga jual atau penggantian, yaitu 87.200.
87.200. Nah, VAT out-nya adalah 11% dikali dengan harga jual, yaitu 9592. Coba kita cek 9592 sama ya. Ini adalah untuk VAT out-nya. Kemudian untuk account receivable-nya adalah jumlahnya ini, sales ditambah VAT out. Nah, 96792. Nah, sudah. Nah, ini bedanya kalau penjualan tunai dan kredit. Di penjualan tunai kita tidak mengerjakan buku besar pembantu piutang. Yang tadi tidak kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Tetapi kalau jurnal penjualan maka wajib dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Sekarang kita masukkan tanggal 7 bulan 12. 7/12. Di sini adalah penjualan kredit. Nomornya adalah 01 FC. Nilai nominalnya di sebelah debit kita ambilkan dari jurnal penjualan, account receivable. Saldonya sama, yaitu debit ditambah debit dikurangi kredit. Nah, gitu. Selesai mengerjakan buku besar pembantu piutang, kemudian untuk mengisi nominal di sini tuh ya 5/1100. Oh, ini kita perbaiki aja rumusnya. If kita perbaiki rumusnya, sebentar dikeliru. If nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, di load up, buka kurung, nomor akun lagi, titik koma, neraca saldo awalnya kita blok dari nomor akun sampai dengan nominal kredit. Kemudian kita absolutkan, titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung 2 kali. Di sini yang kredit juga sama, yaitu if nomor akun sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik 2 kali, titik koma, di load up nomor akun, titik koma, neraca saldo awalnya kita blok, kemudian kita absolutkan, titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung 2 kali. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini nomor akunnya kita isi. Nomor akunnya cost of goods sold 5.000. Oh, tadi tidak ada ya. Yang sini kita isikan merchandise inventory. Tinggal copy paste saja. Nah, begini. Kemudian nominalnya ini berasal dari kartu persediaan, sama seperti soal yang tadi, yaitu kartu persediaan. Tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Dijual ya, tanggal 7. Tanggal 7/12. Bendaharawan Pemkot Malang. Nomor buktinya adalah 01 FC. Yang dijual 221. Harganya 20.250. 2 keliru. Masih 2 harganya, harga kita ikuti harga belinya ya. Ini karena ini bukan harga jual tetapi harga beli. Kita tarik saja ke bawah. Nah,
yang ini juga kita tarik ke bawah. Sudah otomatis. Enak kalau mengerjakan Excel. 7/12 ini kita copy saja, kan enak kan ya kalau pakai komputer. Kalau manual kita tulis, tapi kalau pakai komputer kita copy paste saja. 2, harganya sama, tarik ke bawah untuk menghitung jumlahnya. Yang sini tinggal, untuk satunya tinggal kita tarik saja ke bawah, otomatis selesai. 2, 2, 2, 2, 1. Yang terakhir yang A3 itu yang dijual adalah 1. Ini juga sama, kita kopikan saja. Yang terjual 1. Harganya 5.600.000. Hitung jumlahnya sama dengan unit dikali harga satuan. Menghitung saldo unit awal ditambah unit masuk dikurangi dengan unit keluar. Ini harga satuannya tinggal kita copy, jumlahnya tinggal kita kalikan saja, unit dikali dengan harga satuan. Sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan nominal dari COGS dan inventory berasal dari kartu persediaan. Nah ini yang A1 nya 20.500 ditambah A2 16.500 ditambah dengan A3 5.600. Jadi COGS nya adalah 42.600. Itu sama dengan nominal merchandise inventory. Nah, coba kita lihat di jurnal, sama ya. Tidak ada, maaf ini tidak ada VATO nya ya, jumlah penjualan, maaf karena PPN Wapu maka tidak ada VATO nya, maaf saya lupa tadi, saya ralat, tidak ada VATO nya karena PPN Wapu. Kita maksudnya PPN Wapu itu adalah kita menarik PPN kepada pembeli, tapi pembeli itu juga langsung memotong atau menarik PPN kita. Jadi yang membayarkan adalah si pembeli itu. Karena di sini adalah kita menjual barang kepada bendaharawan Pemkot Kota Malang selaku pemotong PPh, pemotong pajak atau pemotong PPN. Baiklah, kalau sudah, jadi jumlahnya adalah account receivable pada sales 87.200 dan COGS pada inventory sebesar 42.600. Begitu jumlahnya. Kalau sudah, kita lanjut ke bukti transaksi berikutnya. Simple ya. Apa ini? Oh, ini terlampir bukti transaksi dengan nomor bukti 02 BKM. Ini adalah pelunasan faktur dari UD Cahaya Alam. Jadi UD Cahaya Alam itu membayar utangnya kepada kita. Jadi bagi kita adalah piutang, bagi UD Cahaya Alam adalah utang. Langsung saja. Di sini nggak ada potongan ya. Jadi langsung saja kita kerjakan di jurnal kas masuk. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 9 Desember 9/12 UD Cahaya Alam 21 ini. Yang bawah 02 BKM. Nah, yang dibayar adalah faktur bulan November. Berarti kita ambilkan saja piutang bulan November. Ini bagian bawah. Yang dibayar adalah piutang bulan November. Jadi kita lihat saja di buku besar pembantu piutang yaitu 39516. Nah,
itu kemudian dibayar. Jadi jurnalnya adalah cash in bank pada account receivable. Untuk pembayaran piutang, selain kita mengerjakan jurnal kas masuk, kita juga mengerjakan kartu persediaan atau buku besar pembantu persediaan. Tanggalnya tanggal 9, berarti 9 Desember. Di sini namanya adalah pelunasan faktur. Nomor bukunya adalah 02 garis miring BKM. Di sebelah kredit, jadi kalau piutangnya bertambah di sebelah debit, kalau piutangnya berkurang di sebelah kredit. Nah, ini sudah kita tinggal tarik ke bawah. Jadi sisa piutang dari Udia Cahaya Alam itu sebesar 87200 karena yang 39516 sudah dibayar pada tanggal 9 Desember. Sudah. Itu saja jurnalnya. Jadi kalau jurnal penjualan secara kredit itu yang dikerjakan adalah jurnal penjualan, kemudian kartu persediaan, kemudian kartu piutang, dan juga kartu persediaan. Next. Paham ya? Insya Allah paham. Next ke bukti transaksi 6. Nah, ini ada cetakan kode billing. Yang dibayar adalah apa ini? Adalah PPh pasal 21 yang kita potong dari karyawan. Nah, jadi ini kita kerjakan di buku jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar. Tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Tanggal 10 Desember. 10 garis miring 12. Di sini adalah kas negara 02 strip BKK garis miring BKK. Kurang ke bawah lagi. 10/12 kas negara. Jadi kita menyetor pajak ke negara ya. 02 garis miring BKK. Di sininya adalah income tax payable. Mana income tax payable? Karena kita membayarkan PPh yang sudah kita potong sebesar 1.125.000. Nah, jadi jurnalnya adalah income tax expense 1.025.000 pada cash in bank. Nah, sudah sama. Bukti transaksi nomor 6. Ini ya. Income tax expense pada income tax payable pada cash in bank sebesar 1.025.000 untuk pembayaran PPh yang kita potong dari pegawai. Berikutnya bukti transaksi nomor 7 ya, yang mengerjakan pakai Excel. Jadi cuma kita masukkan nomor buktinya saja. Bukti transaksi nomor 7 yaitu pembayaran iuran BPJS bulan November. Ini yang kita potong dari pegawai ya. Kemudian pembayaran listrik, air, dan telepon. Nah, langsung saja kita kerjakan. Tanggalnya tanggal 12. Tanggal 12 Desember dibayarkan kepada BPJS, kemudian PDAM, Telkom, dan PLN. Nomor buktinya 03 BKK. Coba kita cek lagi. 03 BKK. Yang dibayar adalah iuran BPJS bulan November, kemudian listrik, air, dan telepon 2654. Ini berarti kita masukkan BPJS payable sama dengan BPJS payable. Nilainya ini
berasal dari ini, gaji yang kita potong 2654. Nah, kalau yang pajak itu berasal dari income tax payable yang telah kita potong pada waktu pembayaran gaji, kalau BPJS payable-nya berasal dari sama pembayaran gaji yang BPJS payable 2654. Kemudian di sini kita juga membayar electricity, water, and telephone. Electricity, water, and telephone. Mana ini? Nah ini 6.600. Nilainya sebesar berapa ini? 1.015.000 ditambah 250 ditambah dengan 1145 2410. Jadi kas kecilnya sejumlah BPJS payable ditambah dengan electricity, water, dan telepon 5064. Kita cek lagi, sama ya, 5064. Kalau transaksinya seperti ini hanya dikerjakan di jurnal kas keluar saja karena tidak berhubungan dengan barang dagang. Bukti transaksi 7 sudah. Berikutnya bukti transaksi 8. Nah ini ya, pembayaran jasa. Nah, pembayaran jasa ini jumlahnya adalah fees collected. Nanti coba kita lihat jumlahnya. Oh, masuk ke repair ya, bukan fees, tapi ke repair maintenance expense. Coba kita kerjakan tanggal 14 Desember. Tetap sama di jurnal kas keluar 14/12 dibayarkannya kepada Adi Garage, Adi Garage 04 garis miring BKK 04 garis miring BKK. Kemudian di sini adalah maintenance, kita pilih. Nah, repair and maintenance senilai 3.500.000. Nah ini ya, di soal ini ada keterangan ya, ada keterangan yang dipotong PPh 2% atas jasa. Diasumsikan pajaknya ditanggung oleh PT Bahagia. Jadi Bahagia juga ikut membayarkan pajaknya nanti ya. Jadi PT Bahagia yang memotong pajak, tapi PT Bahagia juga yang nanti yang membayar pajaknya. Jadi kasnya di sini sejumlah 3.500.000. Nah, cuma di sini ketambahan akun ini, ketambahan karena memotong pajak, berarti ketambahan akun income tax expense. Income tax expense karena pajaknya nanti tidak bisa dikreditkan. Tidak bisa dikreditkan. Yang kreditnya adalah income tax payable. Income tax payable. Jadi intinya gini ya, kalau pajaknya itu bisa dikreditkan, maka dinamakan prepaid income tax. Tapi kalau pajaknya itu tidak bisa dikreditkan, maka namanya adalah income tax expense. Ini di sini ada keterangan di soal sebesar 2% atas jasa. Dan di sini ketemu 170. Ini menjawab ya, yang kemarin ya. 117.000 itu dari mana? Ternyata 17.000 itu berasal dari 2% atas jasa sebesar 850.000, sehingga ketemu 17.000. Menjawab yang kemarin, yaitu dari mana PPh
income tax expense 17.000 itu. Jadi dari 2% dikali dengan jasanya yaitu 850.000. Selesai untuk transaksi nomor 8. Udah ya. Ya, enak kita mengerjakan pakai Excel. Tidak. Jadi dari tadi itu kita cuma copy paste saja. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bukti transaksi nomor 9. Nah, ini ya, pembayaran PPh pasal 25 sebesar 1.150.000 dan juga pembayaran PPN bulan November sebesar 4.605.000 yaitu PPN kurang bayar ya. Nanti junanya seperti ini junanya. Kalau jurnal umumnya prepaid income tax yaitu angsuran PPh. Kita kerjakan saja. Ini nomor buktinya berapa tadi? Nomor buktinya 05 BKK. Tanggalnya juga tanggal berapa ya? Tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember di sini adalah kepada kas negara. Nomor buktinya 05 BKK. Di sini untuk nomor akunnya adalah untuk nomor akun prepaid income tax. Mana prepaid income tax? Di atas. Prepaid income tax. Kemudian maaf sebesar berapa ini? Prepaid income tax sebesar 1.150.000. 1.150. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembayaran PPN bulan November yaitu VAT out. VAT out kreditnya adalah VAT in. Sebesar VAT out-nya yang bulan November ya. Jadi dari neraca saldo awal VAT out 23.755, kemudian VAT nya juga dari neraca saldo awal karena yang bulan November. Nah, kita jumlahkan saja. Kasnya adalah debit ditambah debit dikurangi debit ditambah debit dikurangi dengan kredit 5755 sama persis dengan yang ada di soal 5755. Jumlahnya seperti ini jumlahnya kalau jumlah umumnya. Nah, udah sama ya. Sudah sama. Sekarang kita lanjut ke bukti transaksi nomor 10. Perjalanan dinas. Nah, ini ya, untuk perjalanan dinas direktur ke Surabaya. Perjalanan itu ada biaya makan, kemudian pembelian ke Indomaret dan juga BBM-nya. Nah, itu. Kalau di jurnal umum nanti seperti ini jurnalnya. Di jurnal umum adalah tetap ya masuk di bukti jurnal kas keluar yaitu order general dan administratif expense pada petty cash. Maaf, masuk ke jurnal kas kecil. Tanggalnya tanggal 18 Desember. Ini dibayarkan kepada Seafood Indomaret dan Pertamina. Seafood Indomaret dan Pertamina. Nomornya adalah V12-2. Ini adalah order. Order. Debitnya adalah akun order general dan administratif expense. Kreditnya adalah kas
kecil. Nilainya berapa ini? Nilainya 986.850. 986.850. 986.850. Di kreditnya adalah pembayaran menggunakan kas kecil, bukan menggunakan OVO-cash. Jadi jurnalnya cukup order general dan administrasi expense 986.850. Kreditnya adalah petty cash 986.850. Insya Allah mudah dimengerti. Coba transaksi berikutnya, transaksi nomor 11. Kita selesaikan wes insya Allah. Mumpung belum duhur. Nah ini. Nah ini. Yang berikutnya adalah bukti transaksi nomor 11, yaitu pembayaran piutang dari bendaharawan Pemkot Kota Malang. Ini dipungut PPh ya. Nah, jadi gini nanti jurnalnya. Kalau di jurnal umum seperti ini jurnal umumnya. Cash in bank, kemudian prepaid income tax, kemudian account receivable. Oh, ini kurang satu ya. Kurang siapa itu? Bendaharawan Pemkot Kota Malang. Coba kita tambahin dulu. Saya lupa. C002. Bendaharawan awalnya enggak. Bukti transaksi nomor 11. Nah, kita lihat dulu. Oh, tidak ada. Berarti bukti transaksi nomor 11. Ini ya. Jadi, buku besar pembantu piutangnya hanya berisi transaksi nomor ini 7 Desember sebesar 87.200. Jadi saldonya ada 87.200. Kemudian baru dibayar tanggal berapa ini? Tanggal 20 Desember. Jadi tanggal 20 Desember. 20 Desember. Sini adalah bendaharawan Pemkot Malang. Nomor buktinya adalah 03 BKM. 03 garis miring BKM. Akun receivable-nya kita ambilkan dari buku besar pembantu piutang untuk Pemkot Kota Malang, yaitu 87.200. Nah, tetapi di sini uang yang diterima adalah 85.892. 85.892. Dari mana selisihnya itu? Selisihnya adalah berasal dari prepaid income tax, yaitu pajak yang dipotong oleh Pemkot Kota Malang. Jadi gitu ya, kalau kita menjual kepada instansi pemerintah, maka kita akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nilainya adalah 1,5%. 1,5% kali nilai piutangnya. Dan pajak itu dipotong ketika kita sudah menerima pelunasan fakturnya, ketika kita sudah menerima uangnya, uang pembayarannya.
Jadi kalau masih penjualan itu belum ada pajaknya. 85892. Nah, sudah. Jadi jurnalnya adalah cash in bank 85892.000, prepaid income tax 1308.000, kreditnya adalah account receivable 87200. Begitu jurnalnya. Selain itu, karena ini adalah pelunasan faktur, maka kita juga mengerjakan di kartu piutang atau buku besar pembantu piutang. Tanggalnya tanggal 20 Desember. 20 Desember yang 7 ini ya. Penjualan kredit. Yang tanggal 20-nya pelunasan faktur. Nomor buktinya adalah 03 BKM sebesar 87.200, sehingga Pemkot Kota Malang tidak lagi memiliki utang kepada kita karena sudah dilunasi. Gitu. Nah, jadi yang dikerjakan tidak hanya jurnal saja, tetapi juga mengerjakan kartu piutang. Yang berikutnya adalah transaksi nomor 12. Ya, ini ya. Pertukaran salah satu kendaraan perusahaan kod diesel Hino ditukar dengan Daihatsu Fuso Long dengan nilai 142.750. Dalam transaksi ini, perusahaan masih menerima cashback sebesar 7.500.000. Beban penyusutan kod diesel Hino tahun 2022 adalah 24.450. PPN-nya sebesar 16.527. Jadi ini kita kerjakan di jurnal kas masuk dengan keterangan tanggal 23 Desember Tuan Alif, nomornya adalah 04 BKM kalau urut 04 BKM, benar ya, tanggal 23. Di sini adalah pertukaran aset tetap. Gini, untuk mengerjakan soal ini itu kita perhatikan langkah-langkahnya yang kemarin sudah saya jelaskan. Ada sekitar 4 angka. Yang pertama adalah kita mengakui dulu adanya beban penyusutan. Berarti di sini adalah beban penyusutan kendaraan. Mana beban penyusutan kendaraan? Beban penyusutan kendaraan. Kemudian di sini kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Nilainya sebesar beban penyusutan berarti 24.450. 24.450. 24.450. 24.450. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat jurnal disposisi aset tetap. Nah, ini jurnal disposisinya adalah vehicle akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah debit, kemudian vehicles yang ditukar sebelah kredit sebesar 195.600. Di sini juga ada ini ya, juga ada akumulasi di sebelah debit, juga ada akumulasi di sebelah kredit sebesar 63.162.500. 63.162.500. 63.162.500. Kemudian di sini adalah kendaraan yang ditukar, yaitu kendaraan, berarti vehicles.
yang ditukar berarti yang kita lepas sebesar 1,95600. Kemudian kita masukkan juga aset tetap yang baru, juga sama adalah vehicles. Aset tetap yang baru, mana vehicles? Nah ini sebesar 142.750. Nah, sudah. Kalau sudah, maka terakhir kita menghitung kasnya. Dan kas di sini harus sejumlah 7.500.000 karena kita masih memperoleh uang 7.500.000. Kredit, nominal kredit ditambah nominal kredit dikurangi dengan nominal debit. Kalau tidak sama gimana Pak? Yo, kalau tidak sama berarti keliru yang kita kerjakan. Oh, ada yang keliru ini. 63 kreditnya adalah gain-nya belum masuk ya. Gain and loss-nya belum masuk di sini. Nah, jadi di sini ada gain and loss. Gain and loss sebesar gain and loss 1285. Nah, coba kita cek lagi kasnya. Sudah ketemu 7.500.000 atau belum? Kalau belum berarti masih ada yang keliru. Nominal kredit dikurangi nominal debit. Nah, masih belum ketemu ya. Kita cek. Empat 450 depreciation. Oh maaf, keliru saya. Hitungnya dari sini hitungnya. Case-nya sama dengan ini ditambah ini dikurangi Mungkin ada yang bisa membantu menjawabnya. 163 162.500. Bentar ya. Oh, ada yang tahu nggak kenapa ini? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Sip. Kira-kira kenapa ya kok masih berbeda ini? Adakah yang bisa membantu? Kenapa kok kira-kira masih berbeda? Tidak ketemu 7.500.000. Ternyata ada satu akun yang belum kita masukkan, yaitu VAT out. VAT out-nya belum kita masukkan. Sebesar berapa ini VAT out-nya? 1.16.527.500. 16.527.500. Kalau sudah, kita cek lagi. Kalau nggak sama gimana Pak? Yuk kita cek lagi nanti. Perbaiki lagi mana yang kira-kira keliru. Nah, kurangi debit, kurangi debit. Hasilnya harus 7.500.000. Kalau sudah 7.500.000, maka yang kita kerjakan sudah
benar. Nah, ini coba ya saya bahas dulu tentang pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap. Nah, ini pertukaran aset tetap. Nah, ini saya perbesar dulu. Langkah-langkah mengerjakan soal transaksi pertukaran aset tetap. Nah, ini ya. Itu ada 4 angka. Ada 4 angka. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu adalah kita membuat jurnal penyusutan sampai aset tetap tersebut ditukar atau dijual. Yang kita bahas yang ditukar aja ya. Kita membuat jurnal penyusutan sampai aset tetap tersebut ditukar. Jurnalnya ada seperti ini. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, ini kalau sudah kita membuat beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, maka langkah kedua kita membuat jurnal disposisi aset tetap dengan cara pindahkan sebelah debit akumulasi penyusutan dan pindahkan sebelah kredit aset tetap lama yang ditukar. Tuh, jadi jurnal yang kedua itu kita membuat jurnal seperti ini. Pertama adalah akumulasi penyusutan. Kemudian di sini adalah aset tetap yang lama di sebelah kredit. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita mencatat aset tetap yang baru. Kita mencatat aset tetap yang baru. Kita mencatat aset tetap yang baru, yaitu jurnalnya adalah ini. Kita catat aset tetap yang baru di sebelah debit. Nah, baru yang keempat itu adalah kita mencari selisih dari nominal debit dan nominal kredit untuk mencari laba atau kerugian pertukaran aset tetap. Nah, coba ya. Ini langkah-langkahnya. Pak, terus bagaimana Pak kalau ada kita menerima kas atau kita membayar kas? Nanti kita masukkan ke langkah yang kedua ini. Coba ya, dari soal tadi itu kita kerjakan menggunakan langkah-langkah ini. Kita pakai ini aja. Kita new. Coba langkah pertama. Langkah pertama adalah kita memasukkan beban penyusutan kendaraan. Kemudian di kreditnya adalah
akumulasi penyusutan kendaraan. Nilainya sebesar 24 di 24 450 24 450 24 450 24 450. Nah, ini langkah yang pertama dan berdiri sendiri. Kemudian langkah kedua sama yang ketiga itu kita gabungkan. Langkah yang kedua adalah kayak gini. Kita pindahkan akumulasi penyusutan kendaraan yang lama di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah kendaraan yang ditukar. Nah, ditukar. Di sini akumulasinya adalah sebesar ini ya, akumulasinya ya. Coba kita lihat. 63162500, 63162500, 63162500. Kendaraan yang lama itu harganya adalah 196.600, 196.600. Nah, kemudian karena di sini kita memperoleh cashback, maka kita tambahkan kas di sebelah debit. Kalau kita membayar uang dari penukaran itu, maka kita pindahkan kasnya di sebelah kredit. Nah, begitu. Karena kita menerima cashback, maka kasnya ada di sebelah debit senilai 7.500.000. Itu ini langkahnya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu kita mencatat aset tetap yang baru di sebelah debit. Nah, kemudian kita mencatat aset tetap yang baru di sebelah debit. Berarti ini kendaraan baru senilai berapa ini? Senilai 142.750, 142.750. Nah, sudah begini. Karena di sini ada VAT out-nya, maka kita tambahkan PPN keluaran sebesar PPN ini 16.527.500, 16.527.500, 16.527.500. Nah, begitu. Ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita mencatat aset tetap yang baru. Maaf, langkah yang ketiga ya. Kita mencatat aset tetap yang baru di sebelah debit. Yang terakhir adalah kita mencari selisih keuntungan atau kerugian. Nah, coba kita lihat di sini nominal debitnya adalah sekian, nominal kreditnya sebesar sekian. Kalau lebih besar nominal debit maka keuntungan, tetapi kalau lebih besar nominal kredit maka kerugian. Coba kita lihat. Nah, 1285. Ini lebih besar nominal debit ya, maka namanya adalah keuntungan. Coba kita lihat 1285. Sama ya. Jadi ini adalah keuntungan pertukaran aset tetap sebesar 1285. Kita jumlahkan. Nah, itu langkah-langkahnya jika kita mengerjakan soal transaksi pertukaran aset tetap. Coba kita lihat ya.
keuntungannya berapa ini? 1285. Nah, ini aja. Nah, ini ya. Coba kita bahas lagi. Kita coba bahas lagi pembahasannya tentang pertukaran aset tetap. Langkah pertama yaitu kita membuat jurnal untuk penyusutan aset tetap. Ini langkah pertama. Merah. Langkah pertama. Kemudian yang kedua itu kita mengkreditkan aset tetap yang lama, kemudian mendebitkan akumulasi penyusutan. Jadi langkah keduanya adalah ini. Kita memperoleh uang, kita kasih warna dulu aja ya. Kemudian kita mendebitkan akumulasi penyusutan dan juga mengkreditkan kendaraan yang ditukar dan menambahi PPN keluaran. Nah, ini biru langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah kita mencatat aset tetap yang baru di sebelah debit. Nah, hijau langkah ketiga. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari tahu selisih nominal debit dengan nominal kredit. Dengan catatan kalau lebih besar nominal debit, maka kreditnya ditambahi keuntungan pertukaran aset tetap. Tetapi kalau lebih besar nominal kredit, maka di debitnya ditambahi kerugian pertukaran aset tetap. Begitu langkah-langkahnya. Coba kuning aja wis. Kuning. Oh, jangan kuning. Hitam aja. Yang hitam langkah keempat. Nah, ini langkah-langkah kita membuat jurnal pertukaran aset tetap menggunakan Excel atau manual. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita next saja ke bukti transaksi berikutnya. Transaksi nomor berapa ini? Bukti transaksi nomor 13. Sudah mau azan di sini ya. Bukti transaksi 13. Ini kita melakukan pembelian barang dagang kepada PT Jaya Indonesia Tech. Berarti kita masukkan ke ini, saya hapus saja yang pertukaran aset tetap tadi. Untuk transaksi nomor 13 ini kita kerjakan di jurnal pembelian ini, kemudian buku besar pembantu utang dan juga kartu persediaan pakai metode rata-rata. Coba tanggalnya adalah tanggal 24 Desember. PT Indonesia Jaya Tech. Benar ya? PT Indonesia Jaya Tech. Pembeliannya adalah 122916. Oh, ini keliru ya. Saya perbaiki dulu. Ini adalah Merchandise Inventory. Yang sini adalah VAT in. Di sini dihapus saja karena kemarin saya ada free paid. Di sini tidak ada free paid. VAT in. Ah, sudah. Nomor buktinya adalah 01 PCH. Merchandise inventory-nya sebesar harga beli atau harga jual penggantian 122916 912 916 000.
Kemudian VATI-nya adalah 11% dikali Merchandise Inventory 13.520 76,0. Kemudian ini akun utang ya. Akun utang, accounts payable sebesar persediaan ditambah dengan VAT I 136.436.750. Ya, sudah benar. 13.520 760 13 13.520 760 13.520. Nah, udah benar ya. Nah, setelah kita mengerjakan jurnal pembelian, maka kita juga mengerjakan buku besar pembantu utang karena terjadi transaksi secara kredit. Nah, berarti ini kita tuliskan tanggalnya tanggal 24 Desember. Keterangannya adalah pembelian secara pembelian kredit saja, pembelian kredit. Nomor buktinya adalah 01 PCH. Coba kita cek lagi. 01 PCH. Nah, nominalnya ini berasal dari jurnal pembelian yang barusan kita buat untuk accounts payable. Kita saldonya saja, berarti saldo awal kredit dikurangi debit ditambah kredit. Jadi utang kita kepada PT Indonesia Jaya Tech, PT Jaya Indonesia Tech, PT Jaya Indonesia Tech sebesar 186.664.260. Sudah. Yang terakhir kita mengerjakan kartu persediaan. Nah, ini coba kita tambahin saja kolomnya, takutnya nanti kurang. Tambah 2 sheet lagi. Nah, ini ya. Lanjut tanggal 24 Desember. 24 Desember PT Jaya Tech Indonesia 01 PCH. Yang dibeli untuk yang A1 adalah 5 unit sebesar 10.237.200. 5 unit sebesar 10.237.500. Jumlahnya tinggal kita kalikan saja. 51.187 51 10.237.200 10.237.200. Ini 200 ya, bukan 500. Makanya kok beda, makanya harus kita koreksi. 51.186 sudah. Yang berikutnya A2 nya adalah 5, juga sama ya, tinggal kita copy paste. Yang dijual juga 5, harga nih 8601 8601. Jumlahnya adalah unit dikali harga satuan 43.500. 43.500. Yang A3 nya juga sama, yang dijual adalah 5 unit, yang dibeli adalah 5 unit karena kita melakukan proses pembelian barang dagang kepada Jaya Indonesia Tech 5745 5745. 28725 28725. Nah, sudah benar ya. Nah, sekarang baru kita mengisi ke kolom saldo memakai metode rata-rata. Coba ini saya perbesar. Nah, begini. Menggunakan metode rata-rata, cara mengisinya adalah kayak begini.
unit saldo awal ditambah dengan unit barang yang dibeli. Jadi ketemu 32, saldo awalnya 27, yang dibeli 5. Jadi jumlah barang kita menjadi 32. Berikutnya jumlahnya juga sama. Jumlah saldo awal ditambah dengan jumlah barang yang dibeli. Kemudian setelah itu kita mencari harga yang rata-rata terbaru. Harga rata-rata terbaru. Kenapa? Barang yang lama 10.250, yang baru 10.237.200. Jadi kita membuat rata harga barang dengan rata-rata. Metode rata-rata yang terbaru. Yaitu caranya adalah jumlah saldo dibagi dengan unit di saldo. Jadi harga rata-rata terbarunya adalah 10.248.000. Jadi itu caranya. Unit lama ditambah dengan unit baru, kemudian jumlah lama ditambah dengan jumlah baru, menghitung harga rata-rata yang baru, jumlah dibagi unit. Begitu. Coba kita ulang lagi. Yang RenW A2, unit lama ditambah unit baru, stop. Kemudian jumlah lama ditambah jumlah baru, kemudian jumlah saldo dibagi unit saldo. Selesai sudah. Kemudian yang terakhir adalah ini, sama caranya, unit lama ditambah unit baru, kemudian jumlah lama ditambah jumlah baru dibagi dengan Sudah ya, jumlah lama ditambah jumlah baru. Harga yang terbaru adalah jumlah saldo dibagi dengan unit saldo. Sudah selesai. Kartu persediaan sudah kita kerjakan, buku besar pembantu utang juga sudah kita kerjakan, dan jurnal pembelian juga sudah kita kerjakan. Berarti transaksi pembelian sudah kita kerjakan. Next ke transaksi berikutnya. Udah mau zuhur, kita sholat habis ini. Nah ini ya, nota debit berarti retur pembelian yang RenW A2. Kalau retur pembelian, retur itu kita kerjakan di jurnal umum yang A2 yang dikembalikan. Berarti ini adalah jurnal umum. Sudah ada. Jurnal umum, tanggalnya tanggal. Rumusnya juga sama ya, keterangannya kita pakai if lookup. Tanggalnya tanggal 26 Desember. Di sini pasti yang berkurang adalah account payable. Karena barang yang kita beli kita kembalikan. Kemudian adalah persediaannya juga pasti berkurang. Kemudian adalah VAT in-nya. VAT in. Sudah. Itu jurnalnya. Nominalnya berarti merchandise-nya adalah sejumlah barang yang dikembalikan, yaitu 8601. PPE-nya adalah 11% dikali 8601, 946. Kita cek. Sudah ya. Accounts payable yang berkurang adalah jumlah persediaan ditambah jumlah in 9547110. Sudah. Kalau sudah, kita kerjakan juga di buku besar pembantu utang. Ini tanggalnya tanggal 26 Desember. Namanya adalah retur pembelian. Nomor buktinya adalah 01 NB. Tadi belum ya.
udah dan mobilnya. Ini adalah sejumlah utang yang diretur di jurnal umum sebagai debit 9547110. Nominalnya tinggal kita tarik saja ke bawah. Sudah. Kemudian ini masih belum selesai karena kita masih belum mengerjakan kartu persediaannya, karena barangnya kan kita kembalikan, sudah pasti barangnya ikut berkurang. B yang A2 ya, yang A2 berarti yang ini, tanggalnya tanggal 26 Desember 26 Desember, PT Jayatech Indo 01 NB 1 NB. Barang yang dikembalikan adalah 1. Dapat 601. Ini kita tarik saja ke bawah. Kita copy cell saja. Nah, sudah. Kalau sudah, ini juga kita tarik ya. Jadi barang kita tersisa 26 karena barangnya kita kembalikan 1, mungkin karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Itu selesai untuk pencatatan retur pembelian. Jadi retur pembelian itu juga sama seperti jurnal pembelian ya, sama seperti pembelian, yaitu dicatat di jurnal pembelian, di kartu persediaan, juga di kartu utang. Kalau retur pembelian dicatatnya di jurnal umum, kemudian kartu persediaan, dan juga kartu utang. Next. Bukti transaksi berikutnya. Bukti transaksi 15. Nah ini ya, bukti transaksi 15. Ini dicatat di pembayaran honor, berarti kita catat di jurnal kas keluar. Jurnalnya nanti seperti ini. Sudah 15. Professional fees, cash in bank, dan income tax payable. Coba langsung saja kita kerjakan. Di jurnal kas keluar, tanggal berapa ini? Tanggal 27 Desember. Ini dibayarkan kepada siapa ini ya? Tasya Fakasya. Nomornya adalah nomor 06 BKK 06 garis miring BKK. Di sini jurnalnya yang setelah debit adalah professional fees 6.900. Wah, anda ada. Berarti tanda petik 6.900 sebesar 45.500. Kemudian kreditnya adalah income tax payable, karena kita juga memotong PPh, memotong pajak. Tax payable sebesar berapa ini? Sebesar 1.137.500. Coba kita lihat perhitungannya. 1.137.500. Nah, dari sini ya, 50%, 50% dikali 5% dikali dikali 1 ya. Jadi dari soal sudah ada keterangannya, yaitu 50% dikali 5% dikali jasa yang kita bayarkan, yang dia terima. Jadi cash yang kita bayarkan sebesar
45.500 dikurangi 1137.500, yaitu 44.362500. 44.362500. Nah, sudah. Sekarang soal yang terakhir, bukti transaksi nomor 16. Bukti kas keluar lagi, berarti kita mencatatnya di jurnal kas keluar. Nah, ini ya, ada keterangan pembayaran dividen tahun buku 2021 sebesar 5.500 per lembar, jadi ketemunya 55 juta. Dividen oleh penerima orang pribadi tidak diinvestasikan kembali di wilayah NKRI, sehingga dipotong pajak tarif normal sesuai PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, yang disetorkan sendiri oleh para penerima dividen orang pribadi. Jadi kita menerima kotornya 55 juta, ini tak kasih 55 juta rupiah sebagai dividen, nanti pajaknya kamu bayar sendiri. Jadi yang bayar pajak nantinya adalah si penerima dividen. Jadi di sini jurnalnya adalah dividen pada cash in bank. Lanjut saja kita kerjakan di bukti kas keluar. Tanggal berapa ini? Tanggalnya tanggal 30 Desember. Kepada pemegang saham. Sudah sholat semua ya, kita sholat habis ini. Dividen sebesar 55 juta rupiah. Cash inflow-nya juga sama sebesar 55 juta rupiah. Nah, sudah. Itu cara pengerjaan menggunakan jurnal khusus di Excel. Jadi rumusnya cuma pakai rumus if VLOOKUP saja di akun lain-lain untuk nama akun. Nah, baiklah, mungkin itu saja. Insya Allah nanti akan saya bahas juga mengenai pembuatan rekapitulasi jurnal dan juga pembuatan buku besar dan neraca saldo menggunakan Excel atau spreadsheet. Rumusnya nanti juga kita bahas apa saja rumus-rumus yang digunakan. Insya Allah rumusnya simple kok, mudah diingat dan mudah dipraktekkan. Wah, ini kurang satu ini. Begini. Jurnal umumnya juga sama. Jurnal kas ini juga sama. Nanti kita bahas tentang pembuatan rekapitulasi jurnal, buku besar, kemudian neraca saldo. Ini ya, kita membuat buku besar itu datanya berasal dari masing-masing rekapitulasi jurnal. Itu yang kita masukkan ke dalam buku besar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga video yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian yang mengerjakan siklus akuntansi menggunakan Excel atau spreadsheet. Tetap semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.